Shalom jemaat damai yang sangat dikasihi Tuhan dan tentu mengasihi Dia juga. Ya, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Senin 28 Februari 2022. Saudaraku yang terkasih, tidak terasa hari ini kita berada di hari terakhir bulan Februari. Adalah anugerah Tuhan yang masih memberikan kesehatan, kesempatan dan nafas kehidupan bagi kita di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Ditambah lagi peristiwa besar yang sedang berlangsung di belahan bumi Eropa Timur, di mana sedang berlangsung ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan satu perasaan was-was bagi banyak orang, dan mungkin termasuk kita. Serta sebuah kepedihan kemanusiaan akibat dari serangan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina ini. Memang berita yang kita dapatkan mengatakan bahwa ada sebuah permainan politik besar yang mungkin kita tidak dapat memahaminya yang sedang terjadi ini. Namun yang pasti adalah yang kita dapat lihat akibat yang ditimbulkannya, yaitu korban jiwa dan keluarga yang harus kehilangan serta keterpisahan dengan anggota keluarga lainnya. Saudaraku, di dalam situasi yang seperti ini, lalu pertanyaannya adalah bagaimana sikap hati kita sebagai orang percaya yang mau peka untuk melihat dan mau mendengar akan kuasa Allah yang sedang berlangsung di sana, yang kita tahu bahwa di sana tentu ada orang yang sudah percaya pada Kristus maupun yang belum percaya. Sama hari ini saya beri judul kepekaan dan ketaatan akan kuasa ilahi. Perikop bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-9 hingga 23a. Saya akan bacakannya buat kita semua ya. Kisah Rasul 10 ayat 9 hingga 23a. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus di bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara, di dalam Samas Jumat yang lalu,
Pak Budi Agung sudah menyapa kita tentang bagaimana Petrus membuka Injil bagi orang non-Yahudi dengan ketaatannya atas kehendak Tuhan ini. Ya, sesungguhnya Petrus adalah seorang Yahudi yang kuat dengan ajaran Yahudi, yaitu tentang misalnya makanan halal dan makanan yang haram yang tidak boleh dimakan. Namun di dalam bacaan kita tadi, kita dapat melihat jelas sekali bagaimana kuasa ilahi itu memenuhi, meliputi roh Petrus, sehingga akhirnya dia dapat melihat dan menerima akan apa yang dinyatakan oleh Allah itu halal, itu tidak boleh dinyatakan haram. Dan bahkan ditegaskan sebanyak 3 kali oleh Tuhan. Dengan jelas Tuhan berkata, makan makanan itu. Jelas sekali perintah Tuhan itu. Dengan itu, Tuhan ingin menyatakan bahwa keselamatan yang daripadanya juga berlaku bagi orang non-Yahudi. Peristiwa ini jelas dialami oleh Petrus atas inisiatif yang dari Tuhan sendiri untuk menyatakannya. Saudara, ini ya menjadi poin pertama yang perlu kita perhatikan. Bahwa kuasa ilahi dinyatakan atas kehendak Tuhan yang mengambil inisiatif terlebih dahulu dan bukan dari manusia. Lalu poin kedua yang kita temukan adalah kuasa ilahi itu diimplementasikan secara natural di dalam peristiwa sehari-hari yang melibatkan baik itu Cornelius yang menyuruh 3 orang untuk mencari Petrus dan akhirnya menemukan tempat tinggalnya, serta keterlibatan Petrus yang awalnya masih bingung dengan penglihatan itu. Lalu poin ketiga yang dapat kita garis bawahi adalah sikap Petrus yang walaupun awalnya bingung dan enggan, namun akhirnya dia memiliki kepekaan dan ketaatan akan kuasa ilahi yang menyuruh dia untuk menerima ketiga orang suruhan itu, serta pergi menemui Cornelius yang bukan orang Yahudi itu. Saudara, saya jadi teringat sebuah peristiwa belasan tahun yang lalu saat saya masih bekerja di sebuah perusahaan yang lama tempat saya waktu bekerja, di mana saat itu perusahaan kami memiliki pekerjaan di daerah Kalimantan Timur. Saat itu hati saya begitu kepingin ya untuk mengunjungi kantor cabang kami ini. Biasanya saya selalu menginap dan mengunjungi job site yang ada baik itu di Samarinda maupun ada satu job site di Kutai Barat. Namun saat itu saya berpikir untuk tidak menginap karena sesungguhnya pekerjaan yang di Jawa tidak dapat saya tinggalkan. Akhirnya saya menghubungi pimpinan kami yang di sana untuk datang ke Balikpapan. Berjumpa saya dan kita mengadakan rapat di Balikpapan dengan tujuan untuk menghemat waktu. Karena ya saat itu akses hanyalah dari Surabaya ke Balikpapan. Tidak seperti sekarang ada akses dari Surabaya, penerbangan dari Surabaya ke Samarinda. Singkat kata, saya datang pagi hari dan berjumpa dengan teman saya ini. Kemudian kami berbincang tentang pekerjaan yang ada. Namun berselang berapa waktu saya melihat dan merasakan bahwa teman saya ini seperti sedang bermasalah. Sehingga saya mengakhiri pembicaraan tentang pekerjaan dan menanyakan keadaan dia dan bagaimana keadaan keluarganya. Tanpa saya sangka, ternyata dia menjawab bahwa dia sedang bermasalah dengan istrinya dan dia mau memutuskan untuk bercerai. Wah, spontan saya bertanya, apa masalahmu? Apa masalah kalian? Dan setelah mendengar penjelasannya, saya kemudian mencoba memberikan banyak masukan kepada dia tentang arti pernikahan, bagaimana relasi hubungan suami istri itu di dalam iman Kristen saya. Ya, teman saya ini seorang yang beragama lain, namun dia memiliki keterbukaan di dalam mendengarkan dan akhirnya dia menerima apa yang saya sampaikan. Dan bahkan dia langsung mengambil tindakan spontan karena saya juga menyarankan dia segera hubungi istrimu dan meminta maaf. Peristiwa itu berlangsung sampai akhirnya percakapan kami itu kami harus akhiri karena saya harus kembali ke airport karena sudah sore hari untuk terbang kembali ke Surabaya.
Jadi boleh dikata pertemuan kami saat itu tidak banyak digunakan untuk membahas pekerjaan. Nah saudaraku, mungkin di saat-saat tertentu Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya melalui hidup kita dengan caranya agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Entah itu membawa orang tersebut pada Kristus, menyelamatkan keluarga-keluarga hancur yang tidak memiliki pengharapan hidup, jiwa yang sedang letih lesu, lemah tak berdaya, dan banyak yang lain. Tuhan menginginkan agar hati kita peka dan taat akan kehendak-Nya. Saat Dia berinisiatif terlebih dahulu dengan caranya yang tidak sama buat tiap orang. Namun kesamaannya adalah kita harus mengerjakan bagian kita dengan kepekaan dan ketaatan penuh. Dengan demikian kuasa Tuhan bekerja sempurna melalui hidup kita dan bagi hidup orang lain. Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau peka dan taat akan kuasa Tuhan, akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Untuk Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menyatakan kuasa Tuhan yang sempurna itu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menjadi berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Berkati kita.